Pada hari Rabu, delegasi dari Indonesia mendapat kehormatan untuk bermulakat dengan Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz. Delegasi terdiri dari 4 tamu termasuk Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, dan Kiai Haji Robikin M. Has, mantan penasihat khusus Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya sangat senang bertemu dengan Anda. Masya Allah, Anda adalah seorang kiai, profesor, dan juga memiliki hubungan baik dengan Jemaat Ahmadiyah. Dasar kemanusiaan adalah bahwa meskipun terdapat perbedaan-perbedaan kecil, berdasarkan hakikat kemanusiaan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan sebagai sebaik-baik ciptaan, kita hendaknya saling memperlakukan dengan kasih sayang dan kelembutan. Islam mengajarkan untuk menghormati sesama manusia dan menegaskan bahwa kemanusiaan kita adalah sesuatu yang esensial. Inilah ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ketika suatu kali sebuah iring-iringan jenazah melintas, Rasulullah SAW berdiri untuk menghormatinya. Salah seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, itu adalah jenazah Yahudi." Rasul bersabda, "Bukankah ia juga seorang manusia?" Menghormati orang lain merupakan nilai yang mendasar. Khalifah yang keempat ke Jakarta juga bertemu dengan Presiden. Ketika Khalifah Ahmadiyah yang keempat melakukan lawatan ke Indonesia, beliau juga mengadakan pertemuan dengan Presiden kami. Setelah lawatan tersebut, beliau sangat gembira. Anda telah menyambut beliau dengan sangat baik, memuliakan beliau, menghormati beliau, dan dengan acara-acara yang sangat baik. Tamu tersebut menyatakan bahwa beliau tidak percaya pada sikap membenci orang-orang dari golongan lain. Apabila kita semua bersatu dan tidak ada perpecahan dalam dunia Islam, maka kita akan memiliki kekuatan dan keteguhan yang besar, sehingga pemerintahan dan kekuatan lain tidak akan mampu menentang Islam dan akan berpikir 2 kali sebelum berbuat ketidakadilan terhadap umat Islam. Saya telah membaca buku Tazkirah, dan dari itu saya mengetahui bahwa pendiri Jemaat Ahmadiyah memiliki keinginan untuk membangun persatuan, perdamaian, dan ukhuwah Islamiyah, yakni persaudaraan dalam Islam. Landasan utama kita adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran, ketika menerangkan tentang orang-orang yang tidak beriman, Allah Ta'ala berfirman bahwa hati mereka berpecah belah. Qulubuhum syatta. Oleh karena itu, umat muslim harus bersatu. Hati para penentang itu terpecah, maka hati kita harus bersatu agar kita dapat menjadi satu kesatuan dan melawan Dajjal serta kekuatan-kekuatan yang menentang Islam. Kita pada dasarnya harus bersatu, dan perbedaan-perbedaan kecil tidak seharusnya dijadikan dasar perselisihan hingga menjadi permusuhan yang mematikan. Tidak menggunakan kekerasan. Salam dari para aulia yang Pertama kali Islam datang ke Indonesia pun disebarkan dengan ajaran kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Dan kini dari segi jumlah penduduk Muslim, Indonesia merupakan negara dan pemerintahan Muslim yang besar. Oleh karena itu, Anda seyogianya dapat memainkan peran Anda dalam memimpin dunia. Anda hendaknya menyampaikan pesan kepada dunia bahwa umat Muslim itu bersatu. Kemudian, mentalitas mereka yang menyimpan pikiran dan ketakutan negatif setidaknya akan berubah. Anda hendaknya mengajarkan bahwa setiap Muslim harus menampilkan ajaran Islam yang sejati. Jika terdapat perselisihan kecil antara kelompok Muslim, hal itu bukan perkara besar karena dapat diselesaikan. Pada akhirnya, sebagai Muslim, kita semua beribadah kepada Tuhan yang Esa. Kita menerima Rasulullah SAW, dan kita juga menerima Al-Quran sebagai kitab syariat yang terakhir. Jika ada perselisihan, maka penyelesaiannya harus merujuk pada prinsip ini saja. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum." Marilah kita menuju kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kamu. Yang sama itu adalah bahwa Tuhan itu Esa, bahwa kita tidak akan mempersekutukannya dengan apapun. Jika seruan ini ditujukan kepada ahli kitab, maka setidaknya kita sebagai umat Muslim wajib bersatu. Kita harus menjadikan hal ini sebagai sebuah rahmat, bukan sebagai kesulitan. Itulah yang akan membawa keberhasilan. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada para pengikut beliau untuk dapat mengamalkan nasihat yang beliau sampaikan, dan semoga mereka menampilkan citra Islam yang sejati. Jika terdapat lebih banyak pemimpin dan ulama Muslim seperti beliau di dunia ini yang menyebarkan ajaran Islam yang benar, maka citra negatif tentang Islam yang ada di dunia akan lenyap. Beliau mengatakan bahwa masalah terbesar yang kita hadapi adalah kemiskinan.
Mereka memiliki sumber daya minyak dan banyak sumber daya alam lainnya. Dengan kepemimpinan yang baik dan jujur, pemerintah mereka dapat memberantas kemiskinan dengan berinvestasi dengan benar di negara tersebut. Beliau juga harus mendoakan para politisi dan pemimpin. Merupakan suatu kerugian bagi kita bahwa para pemimpin negara-negara Muslim tidak jujur. Mereka lebih memikirkan kepentingan pribadi daripada melayani rakyat. Karena itu beliau harus berupaya dan juga berdoa. Beliau harus menjelaskan kepada para pemimpin dan politisi bahwa tugas utama mereka adalah melayani rakyat dan bangsa. Pemimpin seperti beliau dapat membawa perubahan. Jemaat Ahmadiyah di sana kecil jumlahnya sehingga pemimpin kami di sana tidak dapat mempengaruhi para pemimpin dan politisi. Namun beliau bisa. Allah telah memberkahi upaya yang tulus. Tamu tersebut menyebutkan bahwa sebagian Muslim bergabung dengan kelompok ekstremis. Orang-orang seperti itu tidak memiliki pengetahuan tentang ajaran Islam. Mereka mungkin bahkan tidak mendirikan salat sekali sehari, apalagi 5 kali, namun mereka menimbulkan kekacauan atas nama Islam. Beliau harus membantah mereka dan memulai gerakan menentang mereka. Pada saat mulakat berakhir, para tamu dan para Ahmadiyah di Indonesia yang juga hadir memperoleh kesempatan untuk berfoto bersama Hadrat Amirul Mukminin.